Kali ini, kita bakal bahas sesuatu yang, jujur, kedengarannya aneh tapi keren banget. Kita akan ungkap hubungan antara limbah industri kertas dengan pisang yang lebih sehat dan subur. Gimana kalau rahasia bikin pisang jadi lebih super itu ternyata tersembunyi di tumpukan limbah kertas? Kedengarannya agak mustahil kan? Tapi, ayo kita bedah barang-barang inovasi yang super cerdas ini. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya yang keren ini, kita harus paham dulu, emangnya pisang punya masalah apa sih? Karena untuk bisa menghargai solusinya, kita perlu tahu dulu tantangannya. Gini, pisang itu kan tumbuhnya cepat banget ya. Nah, karena cepat, dia itu rakus nutrisi. Petani konvensional, biar ngejar target, sering banget ngeguyur tanah pakai pupuk kimia berlebihan. Akibatnya, wah, tanahnya jadi asam, jadi keras, dan lama-kelamaan kandungan organiknya habis. Ini masalah serius loh untuk jangka panjang. Nah, di tengah semua masalah ini, muncullah pahlawan dari tempat yang nggak kita duga sama sekali. Yuk, kenalan sama jagoan kita. Namanya lignin. Jadi lignin itu apa sih? Gampangnya, bayangin aja ini kayak lem alaminya kayu yang bikin pohon jadi kokoh. Pas pabrik bikin kertas, bagian kayu ini dipisahkan dan dibuang. Jadi ya, cuma dianggap produk sampingan aja. Dan kita nggak ngomongin jumlah yang sedikit ya. Setiap tahun ada sekitar 50 juta ton lignin yang dihasilkan industri kertas global. Gila kan? Sebagian besar cuma dibakar gitu aja. Sayang banget potensinya. Disinilah idenya jadi brilian. Gimana kalau limbah raksasa ini kita olah? Dari yang tadinya sampah, kita ubah jadi pupuk cair bernilai tinggi yang bisa menghidupkan lagi tanah dan bikin tanaman tumbuh subur. Tentu aja ide sebagus ini harus dibuktiin kan? Jadi para peneliti ngadain semacam adu jago antar pupuk. Anggap aja ini sebuah kompetisi buat lihat pupuk mana yang paling hebat buat numbuhin pisang. Oke, ini dia para pesertanya. Di satu sisi kita punya pupuk konvensional biasa, kita sebut CF. Lalu ada pupuk asam humat atau HF yang juga cukup populer. Dan inilah bintang utamanya, pupuk cair berbasis lignin atau LBLCF. Nah, yang lignin ini sengaja dibuat dalam beberapa dosis, dari 25 sampai 100 buat nyari mana yang paling pas. Oke, jadi setelah 90 hari, siapa juaranya? Penasaran kan? Yuk kita lihat datanya. Dan hasilnya kelihatan jelas banget. Coba lihat, pupuk lignin dengan dosis 50 gram per liter atau LBLCF 50 jadi pemenangnya. Tanaman pisangnya tumbuh paling tinggi, rata-rata sampai 26,9 cm, jauh ngalahin pupuk konvensional. Tapi kehebatannya nggak cuma di atas tanah aja. Coba kita intip ke bawah. Wow, volume akarnya juga paling gede, sampai 62,22 cm3. Ingat ya, akar yang lebih besar dan lebat itu artinya tanaman bisa minum dan makan lebih banyak, jauh lebih sehat. Kekuatan akar ini kelihatan juga dari cara dia nyerap nutrisi. Lagi-lagi, dosis 50 gram ini yang paling jago. Dia paling efektif bantu tanaman menyerap fosfor. Nah, fosfor itu ibaratnya bahan bakar utama buat pertumbuhan tanaman. Tapi ada temuan menarik nih dari penelitian ini. Ternyata lebih banyak lignin belum tentu lebih baik. Ada semacam sweet spot atau titik idealnya. Kalau dosisnya ketinggian, efeknya malah menurun. Jadi kuncinya itu pas, nggak kurang dan nggak lebih. Jadi seberapa jauh bedanya sih? Kita bandingin langsung aja ya. Dibanding pupuk biasa, pupuk lignin LBLCF 50 ini bikin tanamannya 24,7% lebih tinggi, luas daunnya 30% lebih besar, dan yang paling gokil, volume akarnya 38,1% lebih masif. Ini bukan cuma nambah dikit, ini lonjakan performa. Oke, kita udah lihat hasilnya yang luar biasa. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa bisa gitu? Apa sih rahasia sihirnya si lignin ini? Jawabannya ada di kehidupan rahasia di dalam tanah. Lihat deh bedanya. Pupuk konvensional bisa bikin tanah jadi sepi. Sementara pupuk lignin ini, dia mengubah tanah jadi ekosistem mikroba yang super subur dan ramai. Gini cara kerjanya. Pertama, lignin ini jadi sumber makanan berkarbon buat mikroba-mikroba di tanah, ibaratnya prasmanan gratis. Nah, karena makanannya banyak, populasi bakteri dan jamur baik jadi meledak. Mereka yang aktif ini ningkatin enzim tanah yang tugasnya membuka nutrisi biar gampang diserap tanaman. Hasil akhirnya, tanah yang super subur dan sehat. Oke, keren banget kan? Sekarang ayo kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Apa artinya penemuan ini buat masa depan pertanian kita? Intinya adalah ini. Kita bisa dan seharusnya mengubah limbah industri menjadi sebuah kemenangan untuk pertanian. Ini bukti nyata kalau pertanian berkelanjutan itu bukan cuma mimpi. Jadi kalau kita rangkum, manfaatnya tuh banyak banget.
kita ngasih kehidupan kedua buat 50 juta ton limbah. Kita bisa ngurangin ketergantungan sama pupuk kimia, hasil panen naik, dan yang paling penting, tanahnya jadi lebih sehat buat jangka panjang. Ini adalah contoh sempurna ekonomi sirkular di dunia nyata. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang bikin mikir. Kalau limbah kertas saja bisa jadi makanan super buat pisang, coba bayangin. Sampah apa lagi di sekitar kita yang sebenarnya adalah solusi cemerlang yang cuma nunggu buat ditemukan?